Syukran Ustazah. Ya. Diunduh dulu ya Lutfia ya. Atau mungkin kelompok 8 dengan 10 sudah bisa share screen? Ada yang sudah bisa share screen mungkin? Oh iya, Lutfia sudah. Ya. Wah, ini kok seperti ini? Bagaimana Lutfia? Oh, di foto ya? Oke, nggak apa-apa. Di Zoom. Iya, nggak apa-apa. Di Zoom lagi? Diperbesar lagi? Nah, ya. Oke. Oh, nggak dapat soft copy-nya ya kamu ya, Lutfia? Ya, Ustazah. Ya, oke. Boleh dijelaskan, Lutfia, apa yang Lutfia dapatkan dari RPP ini? Lutfia dan kelompok maksudnya ya. Ini hari ini sifatnya kan berkelompok. Atur. Yang mau menjelaskan siapa nih? Fatur, Farhana, Lutfia, atau Rizka? Rizka, Ustazah. Rizka, oke. Silahkan. Rizka Putra. Jadi RPP yang saya dapat ini pertama, kita bisa lihat dari kelasnya, yaitu dari kelas 12 semester 1. Dan untuk materi pokoknya itu tentang marhala syabab. Marhala syabab di bagian istima. Dan alokasi waktunya adalah 2 jam pelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mengetahui isi pokok bahasannya, isi pokok bahasan dari bab marhala syabab. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya yaitu mengetahui struktur bahasa Arab yang berhubungan dengan fi'il mabnil maklum wal majhul. Kemudian di RPP ini tertulis sumber belajar ini berasal dari buku Bahasa Arab kelas 12, kurikulum 13 Madrasah Aliyah, terbitan dari Kemenak RI. Kemudian sumber belajar yang kedua yaitu dari WhatsApp kelas 12 Bahasa Arab dan materi e-learning. Karena pembelajaran ini bertepatan dengan pandemi. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan. Nah, langkah kegiatannya yaitu yang pertama guru itu mengucapkan salam, memimpin doa, mengecek kehadiran melalui absen di e-learning dan mengecek kesiapan peserta didik.
Nah, kemudian yang kedua, yaitu langkahnya, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran bahasa Arab, cakupannya, langkah, dan teknik penilaiannya. Kemudian yang terakhir yaitu langkahnya persepsi sambil mahasiswa membuka grup WhatsApp bahasa Arab. Kemudian kita lanjut ke bagian kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini ada di antaranya itu peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi bahasa Arab supaya fokus dalam pelajari bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu memahami materi tentang bab asy-syabab, marhalatus syabab, kun mutafa'il. Kemudian yang ketiga itu memahami arti wacana yang ada di bab tersebut, bab marhalah syabab. Dan yang terakhir adalah tanya jawab. Kemudian di bagian kegiatan penutup, langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan materi. Jadi ketika materi sudah disampaikan, peserta didik diharapkan mampu untuk menyimpulkan materi. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan post-test dan penguasaan materi serta mengkomunikasikan materi pada pertemuan selanjutnya. Jadi memberikan post-test ini semacam memberikan pertanyaan kuis melalui Google Form biasanya, atau bisa juga melalui e-learning agar materi yang baru dijelaskan ini dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu menutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa. Ini waktunya 10 menit. Kemudian untuk penilaian. Nah, penilaian yang saya dapatkan di RPP ini ada 2 jenis, yaitu penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu ini bisa berupa pilihan ganda dan tes tertulis uraian, atau bisa juga melalui tes lisan atau observasi terhadap diskusi tanya jawab dan percakapan serta penugasan yang memungkinkan waktunya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada namanya penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini bisa berupa penilaian untuk kerja, penilaian untuk proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Rizka Putra dan kelompoknya. Itu penilaian unjuk kerja ya Rizka, bukan penilaian untuk kerja. Unjuk kerja. Oke. Sebelumnya ada yang ingin berkomentar mengenai RPP yang ditayangkan oleh kelompok Lutfiah, Rizka, dan teman-teman? Ada yang ingin mengomentari? Kok beda, kok begini, kok ini, kok itu, gitu. Silahkan. Ada yang ingin mengkritisi RPP-nya? Izin bertanya, Ustazah. Ya, silahkan. Itu di IP-nya kok saya tidak melihat ada KD ya, atau kompetensi dasarnya. Iya, itu. Ya, terima Satu kasih. dari Hamdi itu. Tidak ada KIKD. Bahkan tidak ada indikator. Tuh. Nah, indikator itu kan alat ukur. Alat ukur ketercapaian sebuah proses pembelajaran. Lutfia, Rizka, dan teman-teman RPP didapatkan dari sekolah saya, Bu. Dari sekolahnya Rizka ya, sebelumnya ya? Iya. Oke. Nah, kita mungkin ini lebih untuk mengkritisi saja ya Rizka ya. Maksudnya bukan dalam hal apa-apa, kita hanya untuk belajar aja. Jadi gini, KIKD itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ada sekolah yang memang sudah tidak memasukkan lagi KI. Tapi kalau KD masih harus masuk. KD pun yang dimasukkan hanya KD dari KI 3 dengan 4. Ingat KI 1 kan tentang kompetensi spiritual.
KI 2 kompetensi sosial. Nah, itu dianggap 1-2 itu sudah harus ada gitu, nggak perlu dicantumkan, dia juga harus terus ada gitu. Makanya yang dimunculkan hanya KI 3 yang berkaitan dengan kompetensi pengetahuan dengan KI 4 yang berkaitan dengan kompetensi keterampilan. Dijabarkanlah ke dalam bentuk KD, lalu diturunkan ke dalam bentuk indikator. Nah, sayangnya memang di RPP ini tidak ada indikator, sehingga kita secara tidak langsung kita nggak bisa ini merujuk, nggak bisa mengetahui. Intinya tuh di pertemuan di pertemuan kelas 12 itu yang benar dikatakan Hamdi tadi, tidak ada KD termasuk indikator langsung tujuan. Nah, pertanyaannya, apakah tujuan pembelajaran ini dianggap sebagai indikator? Ini mirip-mirip ya indikator dengan tujuan pembelajaran. Kalau kita katakan ini sebagai indikator tujuan pembelajarannya, tapi ini indikatornya kata kerja operasionalnya hanya mengetahui dua-duanya, mengetahui isi dan mengetahui struktur, gitu. Dan ini belum bisa mengukur yang nanti ketercapaian hasil belajarnya apa yang mau diukur, gitu. Ya kan, nggak ada faktor pengetahuan nih di bawah, tapi tidak ada indikator untuk keterampilannya. Jadi hanya pemahaman aja dua-duanya. Termasuk materinya kan tentang istima ya. Tentang istima. Topiknya tentang asyabab. Marhalatus syabab sama apa nih? Kecil sekali. Kun mutafailan. Nah, tapi di tujuan pembelajarannya kok ada majhul mabni lil ma'lum dengan mabni lil majhul gitu. Jadi kita tidak bisa mengukur ini RPP-nya. Kurang terukur gitu RPP-nya. Nah, dampaknya di mana? Mungkin kalau guru mungkin tetap akan menggunakan RPP ini misalnya, walaupun dalam arti kurang lengkap ya, indikatornya tidak ada, terus kata kerja operasionalnya kurang begitu terukur, terus kita tidak tahu ini metode pembelajarannya apa. Kan nggak ada metode pembelajarannya di sini, nggak terlihat gitu, walaupun di kegiatan inti. Dampaknya yaitu saat misalnya ada visitasi atau proses akreditasi. Biasanya asesor atau yang penilai akreditasi sekolah itu hanya akan melihat dari RPP saja. Gitu. Jadi random aja mereka lihat RPP, oh proses pembelajarannya seperti ini. Nah, dampaknya ke situ rata-rata. Jadi untuk RPP yang sekarang ditayangkan oleh kelompok ini, yang pertama kekurangan dari RPP ini belum ada indikator. Taruhlah kalau tujuan pembelajaran itu merupakan indikator, tapi kata kerja operasionalnya belum dapat mengukur hasil belajarnya apa nih. Lalu yang kedua, dalam hal sumber belajar. Sumber belajar itu WhatsApp kelas 12 itu bukan sumber belajar, tapi itu moda atau media pembelajarannya gitu. Maksudnya moda pembelajarannya di mana? Mau belajarnya di mana? Oh, di WhatsApp. Kalau sumber belajar ya sumbernya dari mana? Dari buku paket. Nah, di situ kan ada materi di e-learning. E-learning yang mana itu harus dicantumkan di situ. E-learningnya apa? Lalu yang tadi, yang ketiga, materinya tentang istima, kok di dalamnya ada fi'il mabni lil ma'lum dengan mabni lil majhul. Yang keempat, metodenya kurang begitu jelas. Nah, yang saya soroti di sini di bagian penutup itu memberikan post-test. Post-test itu apa? Ada yang tahu post-test? Semacam kuis. Ya, semacam kuis. Nah, lalu apakah tidak bisa dikatakan dengan tes saja? Tes gitu. Tes kan terbagi dua, ada formatif, ada sumatif. Kalau formatif itu yang harian. Bisa bentuknya kuis, bisa bentuknya lisan, bisa bentuknya lain-lain. Jadi gini, kalau post-test itu selalu didahului dengan pre-test. Pre-test, post-test itu selalu tuh berdampingan mereka. Nah, tapi di sini guru tidak melakukan pre-test. Artinya sebaiknya jangan gunakan kata istilah post-test, tapi tulis saja memberikan tes dalam hal penguatan materi. Gitu. Gitu ya. Jadi seandainya nanti saat kalian PPL atau PKM menemukan kondisi RPP seperti ini di sekolah,
mungkin bisa berikan saran terkait bagaimana mengukur proses pembelajaran. Ini pembelajarannya jadi kurang terukur. Kata kerja operasionalnya tuh kurang jelas gitu. Jadi pertemuan hari ini tuh apa yang harus didapatkan oleh siswanya kurang begitu terukur. Termasuk metode pembelajarannya tidak terlalu terlihat di sini. Gitu. Ya, itu gambaran untuk kita semua. Oke, terima kasih kelompoknya Lutfia dengan Rizka atas RPP yang didapatkan. Oke, sekarang kita lihat RPP dari kelompok selanjutnya ya. Terima kasih Lutfia, Rizka, Fatur, Farhana. Nah, ya. Selanjutnya kelompok 8. Ada Hamdi, Abdurrahman, Fatahillah dengan Fatihillah. Silakan di share screen. Ya, SMA Miftahul Ulum. Yang mau menjelaskan siapa? Saya Ustazah. Ya, Fatahillah. Mungkin diceritakan dulu di awal dapat RPP-nya dari mana, sekolah ini lokasinya di mana. Gitu. Ini dapat RPP-nya dari Kemendikbudnya langsung, dari webnya langsung. Web Tuturi Handayani, web langsungnya Tuturi Handayani. Oh ya, oke. Nyari online ya? Iya. Lokasinya belum saya cari di mana. Langsung Ustazah. Iya, silakan. Jadi ini RPP dari SMA Miftahul Ulum pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas 10 semester ganjil pada subtema At-Ta'aruf atau Al-Kalam. Kemudian alokasi waktu pembelajarannya 2 kali 45 menit. Poin A pada RPP ini pertama ada kompetensi dasar. Di dalamnya membahas yang pertama, siswa diharapkan dapat mendemonstrasikan tindak tutur menyapa, memperkenalkan diri, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan berpamitan dalam bahasa Arab. Yang kedua, siswa diharapkan dapat membiasakan tindak tutur menyapa, memperkenalkan diri, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan berpamitan menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada poin B dari RPP ini, yaitu tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan kecakapan abad 21, siswa dapat mendemonstrasikan tindak tutur menyapa, memperkenalkan diri, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan berpamitan. Selanjutnya menggunakan tindak tutur untuk menyapa, memperkenalkan diri, terima kasih, meminta maaf, dan berpamitan dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab. Boleh di scroll. Poin C dari RPP SMA ini ada kegiatan pembelajaran. Ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit. Beberapa kegiatan dari kegiatan pendahuluan ada yang pertama, guru memberikan pengarahan agar siswa berdoa sebelum memulai belajar. Yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa. Guru memberikan motivasi agar siswa bersemangat dalam belajar. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari topik At-Ta'aruf. Kemudian guru juga memberikan contoh dalam kehidupannya sehari-hari. Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok dengan 2 anggota. Kemudian ada kegiatan inti dengan alokasi waktu 60 menit. Ada beberapa kegiatan di dalam kegiatan inti ini. Yang pertama ada guru memberikan tayangan video percakapan dan siswa mengamati video. Siswa menanyakan makna-makna kata yang belum dipahami. Kemudian siswa berdiskusi dan mengumpulkan informasi tentang materi memperkenalkan diri atau at-ta'aruf.
dan menyusun dialog perkenalan sederhana dalam kelompok. Selanjutnya, siswa mempresentasikan dialog yang telah disusun di dalam Zoom, dan kelompok yang lain memberikan tanggapan dengan santun. Kemudian guru dan siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi memperkenalkan diri atau at-ta'aruf, dan peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Kegiatan terakhir ada penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Ada beberapa kegiatan, diantaranya merefleksikan kegiatan pembelajaran, kemudian menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan pesan motivasi dan semangat belajar dan ditutup dengan doa. Poin D dari RPP ini ada penilaian. Ada penilaian sikap yang pertama. Observasi selama kegiatan berlangsung dan kompak dalam berkelompok. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Tes tertulis terkait mufrodat atau kata-kata baru yang ditemui dan penugasan untuk menyusun dialog bersama teman kelompoknya. Dan terakhir ada penilaian keterampilan, yaitu memperkenalkan diri atau at-ta'aruf di dalam Zoom di hadapan guru dan siswa lainnya. Oke, terima kasih. Fatahillah. Ya, silakan. Ada yang ingin mengkritisi atau mengomentari RPP yang telah didapatkan oleh kelompok Fatahillah, Hamdi, dan teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Nabila. Nggak ada kompetensi inti sama indikatornya, Ustazah. Ya. Oke, Nabila. Nah, kalau di sini tidak ada kompetensi inti, tidak ada indikator. Tapi kompetensi dasarnya itu sudah seperti indikator. Benar nggak? Ada kata kerja operasional. Nah, jadi barangkali format yang digunakan di SMA Miftahul Ulum, kompetensi dasarnya itu bentuknya indikator. Langsung indikator 3, pengetahuan. Jadi dari segi pengetahuan dia bisa mendemonstrasikan. Dari segi keterampilan dia menggunakan pengetahuan itu, dia terbiasa melakukan tindak tutur menyapa dengan santun. Nah, gitu. Soalnya tadi ada tulisannya dengan santun gitu di bawahnya. Oke. Nah, jadi nanti bisa jadi kalian menemukan di sekolah nih seperti ini kasusnya. Indikatornya berbentuk kompetensi dasar. Itu sudah dikembangkan walaupun dia sudah ditentukan oleh pemerintah, kompetensi dasarnya ternyata dikembangkan sendiri oleh sekolah dan langsung dimasukkan unsur kata kerja operasional di dalamnya. Itu bisa saja terjadi. Gitu ya. Oke, yang lainnya? Ada yang ingin dikomentari? Saya Ustazah. Iya, silakan. Di Ini tujuan panggilannya Rizka atau Torik ya? Torik. Oh, Torik. Iya, sama Fuji dong. Iya, lanjut. Torik. Nah, di tujuan pembelajaran, Ya. di situ tertulis model pembelajaran Discovery Learning dan Kecakapan abad 21. Nah, tapi di situ nggak tertulis medianya seperti apa gitu. Kan kalau misalnya Discovery Learning kan banyak jenisnya gitu medianya, tapi cuma ditulis Discovery Learning, tidak ditulis medianya yang jelas itu seperti apa gitu. Iya, ya. Oke, benar juga ya nih, Torik ya. Untuk tujuan pembelajaran. Nah, gini. Ternyata ada sekolah yang memasukkan model pembelajaran di dalam tujuan. Gitu. Kan kalau yang sering yang dulu format yang terdahulu itu kan media, model, dan metode itu dia berdiri sendiri ya dalam subbab sendiri. Nah, karena sekarang dalam arti sedang merdeka belajar, jadi guru juga diringankan bebannya untuk membuat RPP gitu. Jadi akhirnya sub-subnya diringkas. Nah, jadi berarti ada sekolah yang memasukkan model pembelajaran di dalam tujuan gitu. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu mendemonstrasikan siswa mampu mendemonstrasikan bla bla bla. Selanjutnya menggunakan tindak tutur, itu kan penjabaran dari tadi ya kompetensi dasar.
Tapi diawali dengan model pembelajaran discovery learning dengan kecakapan abad 21. Nah, Thorik mengkritisi kenapa tidak ada medianya di situ. Ada yang tahu metode pembelajaran discovery learning? Sebentar, gantian saya yang share screen. Ini tadi saya searching ada nih. Nah, pembelajaran discovery learning itu, nah tadi pertanyaannya Tori kan di media ya. Nah, discovery learning. Discovery learning itu ya namanya juga discovery ya, pembelajaran penemuan. Mulai dari strategi sampai dengan jalan dan hasil penemuan ditentukan sendiri oleh siswa. Nah, itu kata kuncinya discovery learning. Penemuan sendiri oleh siswa. Itu. Nah, barangkali untuk yang medianya memang tidak disiapkan, bisa jadi tidak disiapkan oleh guru karena penemuan sendiri oleh siswanya. Sebenarnya di langkah pembelajaran yang tadi ditampilkan oleh Fathahillah itu sudah mengarah ke discovery learning. Tapi ada yang kurang rinci, ternyata discovery learning itu punya langkah-langkah berikut. Nah, ini yang tidak ada di dalam RPP yang tadi. Nah, ini yang saya katakan, metode pembelajaran itu kan isinya langkah-langkah, yang mana langkah-langkah itu bisa kalian searching aja dari buku, dari dari artikel ilmiah gitu. Sebenarnya yang nanti akan diajarkan oleh Ustazah Fatwa itu berasal dari buku ini nih, Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013. Nah, di situ ada langkah-langkah pembelajarannya, dimulai dari apa sampai gimana gitu. Nah, karena saya nggak punya PDF-nya, tidak bisa saya tayangkan, jadi saya coba carikan artikelnya. Nah, jadi gini, kalau suatu ketika misalnya Thorik ingin mengembangkan RPP menggunakan discovery learning, nah minimal dalam langkah pembelajarannya tuh ada kata kunci ini nih, stimulus, problem statement, data collection, data processing, verification, dengan generalization. Nah, itu adalah kata kunci untuk langkah pembelajaran discovery learning gitu. Nah, ini yang saya bisa katakan tuh. Kalau kalian ingin menggunakan metode A, itu metode A tuh langkah-langkahnya apa? Dimulai dari mana, berakhirnya di mana. Nah, tinggal ikuti itu saja kalian mengembangkan pembelajarannya. Walaupun sebenarnya pembelajaran yang tadi ditayangkan itu sudah mengarah ke sini kan. Jadi gurunya dulu yang menyajikan, terus memberikan kesempatan ke peserta didik untuk melakukan identifikasi. Kalau tadi kan bertanya makna ya, kalau tidak salah ya tadi. Diizinkan untuk bertanya makna. Nah, lalu setelah itu ada kegiatan setelahnya tuh. Nah, mungkin itu lebih arahnya ke sini. Jadi kalau berkaitan dengan media, barangkali discovery learning bisa jadi tidak memerlukan media tertentu. Yang penting anak-anaknya terbagi dalam kelompok gitu kan, saling menemukan. Tapi bisa jadi juga secara mandiri sih ini. Discovery learning itu tidak harus berkelompok. Mungkin bisa jadi proyek individu juga bisa jadi. Gitu. Oke. Boleh di-share screen lagi? Ulang lagi, Fathahillah. Tadi Rara ya yang share screen ya? Nah, ya. Oke, langkah pembelajaran di kegiatan intinya bisa lihat lagi, Rara. Guru memberikan tayangan video, terus ke bawah. Nah, itu. Siswa berdiskusi dan mengumpulkan informasi. Nah, ini kan discovery, ini penemuan, metode penemuan. Siswa mempresentasikan dan siswa membuat kesimpulan. Gitu. Jadi, dengan kata lain, sebenarnya RPP yang dikembangkan oleh sekolah apa tadi? Fathul Ulum ya. Sekolah Fathul Ulum bisa kita katakan kegiatan intinya sudah memenuhi konsep discovery learning. Hanya kata kunci discovery learning-nya belum muncul. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya tadi mengenai indikator. Indikator bisa jadi termaktub atau termasuk dalam kompetensi dasar. Kalau kaitan mengenai media, nah bisa jadi memang sekolah tidak menuliskan medianya karena bisa jadi ini ada di kegiatan inti itu.
disusun dalam Zoom. Nah, jadi tidak dituliskan lagi. Gitu. Oke. Nah, untuk penilaian, sampai ke penilaian ya, kita hanya sampai di langkah-langkahnya. Oke. RPP yang model seperti ini bisa juga dipahami, dipelajari bersama. Dan terima kasih kelompoknya Fatahillah, Hamdi. Ya, selanjutnya kelompok 10. Kohana, Zilfa, Nadia, Fatimah. Nah, setelah pemaparan beberapa RPP-an ya. Kohana, Zilfa, Nadia, Fatimah. Zilfa ada, Fatimah ada, Kohana ada, satu lagi Nadia ada semua ya. Ya, silakan dipresentasikan. Nah, ini lain lagi nih formatnya nih. Sugih Waras, wow. Dari sekolah mana nih? Ya, silakan Zilfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Zilfa warahmatullahi Zaira, wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 10. Di sini akan menjelaskan RPP dari Sekolah SMA Negeri 1 Sugiwaras dari Jawa Timur, mata pelajaran informatika, kelas 1 semester kelas 10 atau semester ganjil. Materi pokoknya yaitu aplikasi Office, pengolah kata, angka dan presentasi atau yang biasa kita kenal Microsoft Word, PowerPoint, dan Microsoft Excel. Alokasi waktunya 3 kali 45 menit atau 3 pertemuan. Oke, sebentar, Zilfa. Ini bukan mata pelajaran bahasa Arab yang ditemukan. Ini kok mata pelajarannya informatif. Bukan, Ustazah. Bagaimana? Gimana, Zilfa? Kohana, Nadia, Fatimah, kemana nih? Memang bukan bahasa Arab yang kalian cari? Halo, kelompok 10. Kelompok 10 masih ada? Halo? Sorry. Tadi saya kelempar. Bagaimana? Ini siapa yang share screen nih? Fatimah. Oh ya, silakan Fatimah. Tadi Zilfa, bagaimana Zilfa? Bukan RPP bahasa Arab yang ditemukan Zilfa? Halo, kelompok 10.
Nadia Umul Khairat, Kohana. Ini kemana nih off cam semua nih? Halo, kelompok 10. Oke, mungkin ada kelompok lain yang ingin ini menyampaikan RPP yang ditemukan, yang didapatkan. Saya coba ke kelompok 9 ya. Rida, ada Rida? Oh, ada Rida. Rida, RPP-nya ada Rida? Ada Ustazah. Iya, oke. Silahkan. Coba Rida, diunduh dulu, lalu ditayangkan. Kelompoknya Rida, Nazwa, Rahma Konita, dengan Ahlan Faruqi. Ya, silakan Rida. Oh, RPP darurat COVID namanya ya? Sepertinya RPP-nya ini bagus nih. Siapa yang mau presentasi? Rida, Nazwa, Rohma Konita, atau Faruqi? Saya Ustazah. Ya, silakan Nazwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Nazwa Syarifah Rahmani dari perwakilan dari kelompok 9 ingin memaparkan RPP yang kami dapat dari Madrasah Sanawiyah Al-Iliyah Yayasan Aliyah Bekasi. Di sini mata pelajarannya Bahasa Arab kelas 7 semester ganjil tahun 2021-2022 dengan materi pokok At-Ta'aruf, submaterinya Al-Mufradat. Alokasi waktunya 2 kali 30 menit. Di sini tidak ada kompetensi inti, langsung ke kompetensi dasar. Ada memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks sederhana dengan tema At-Ta'aruf yang melibatkan memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya yaitu min aina hal. Terus ada menganalisis gagasan dari teks sederhana berkaitan dengan at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal dari mubtada dengan domir dan khobar. Yang ketiga, mendemonstrasikan perkenalan diri dan orang lain, menanyakan asal negara dengan menggunakan kata tanya min aina atau hal, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, menyajikan hasil analisis dari teks yang berkaitan at-ta'aruf dan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal mubtada dengan domir mufrad dan khobar. Lalu selanjutnya, di sini juga tidak terdapat indikator pembelajaran, langsung ke tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memahami fungsi sosial, struktur teks dan bunyi, kata, makna, dan gramatikal berkaitan dengan at-ta'aruf yang melibatkan perkenalan diri dan orang lain, menanyakan asal daerah dengan menggunakan kata tanya hal atau min aina. Yang kedua, peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis dan menyajikan gagasan dari teks sederhana dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal mubtada dan khobar. Selanjutnya ada media dan sumber belajar. Yang pertama ada media daring, yaitu media pembelajaran dalam jaringan. Ada HP, komputer atau laptop, bahan ajar, Google Classroom, YouTube, dan WhatsApp. Yang kedua, sumber belajarnya yaitu ada buku guru, buku siswa bahasa Arab, atau buku digital Madrasah 2021, atau dari internet. Selanjutnya ada langkah pembelajaran. Di sini ada kegiatan pendahuluannya, yaitu ada mengucapkan salam, mengajak berdoa sebelum belajar, mengisi daftar hadir peserta didik melalui Classroom atau WhatsApp,
Lalu guru memberi motivasi pada siswa agar tetap mengikuti protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Selanjutnya, guru menyampaikan materi pelajaran lewat Classroom atau WhatsApp berupa bahan ajar seperti file PDF, MS Word, gambar, foto, video, pembelajaran tentang at-ta'aruf. Selanjutnya ada kegiatan inti. Di sini ada kegiatan literasi, yaitu peserta didik diberi motivasi untuk melihat, mengamati, membaca bahan ajar lewat Classroom atau WhatsApp terkait at-ta'aruf. Selanjutnya ada communication atau komunikatif, yaitu peserta didik dapat membangun pengetahuan tentang mufradat, kata tanya, sapaan, profesi, arah, tadrib yang berhubungan dengan at-ta'aruf. Selanjutnya ada creativity, yaitu memproduksi teks secara mandiri berkaitan dengan mufradat, kata tanya, sapaan, profesi, dan arah. Lalu ada critical thinking atau berpikir kritis, yaitu membaca, menerjemahkan, dan menyebutkan dari model teks tentang at-ta'aruf. Terakhir ada collaboration, yaitu memproduksi teks secara berkelompok melalui grup WhatsApp atau Classroom. Terakhir ada kegiatan penutup, yaitu menginformasikan kepada peserta didik agar menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu. Dan guru menutup pembelajaran di grup WhatsApp dengan mengucapkan salam. Lalu ada penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Ada taat beribadah, syukur, berdoa, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, yaitu tes tulis, tes lisan, penugasan. Yang ketiga ada penilaian keterampilan, kinerja, proyek, dan portofolio. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ada yang ingin berkomentar? Boleh dinaikkan lagi ke atas ininya. Nah, ini kegiatan pembelajaran. Saya mau baca yang kegiatan pembelajaran. Oke, kegiatan pendahuluan. Ini sepertinya kalau tadi baca di kegiatan penutup, apa namanya? Sekolahnya di WA ya, ini ya, Nazwa. Sepertinya iya ya nih. Guru menutup pembelajaran di grup WA. Jadi mungkin chatting ya ini. Kelasnya asinkronus berarti. Bisa jadi chatting. Oke, silakan ada yang ingin mengomentari? Hana, mau mengomentari, Han? Ya, silakan. Ya, silakan, Rida. Ya, menurut saya indikator pembelajarannya itu udah masuk di kompetensi dasar, karena di kompetensi dasar itu udah ada kata kerja operasional seperti menganalisis, mendemonstrasikan, atau menyajikan. Ya, betul. Oke, betul, Rida. Jadi sudah masuk di kompetensi dasar dan dia muncul lagi di tujuan pembelajaran. Nah, itu seperti itu boleh. Ya, oke. Secara garis besar sepertinya ini nggak ada masalah ya dengan RPP ini. Sudah ringkas dan tidak ada masalah. Cuma mungkin masalahnya kan di situ submaterinya mufrodat ya. Ya, submateri mufrodat. Tapi di dalamnya ada mubtada khobar. Atau bisa jadi mufrodat dari mubtada khobar yang sedang diajarkan. Bisa jadi ya. Jadi sedang mengajarkan ta'aruf, lalu termasuk mengajarkan mubtada khobar. Nah, di dalamnya ada mufrodatnya mungkin diambil dari situ. Bisa jadi. Nah, ini RPP-nya bagus. Kalau ingin ditiru atau ingin diikuti formatnya boleh juga, misalnya nanti saat kalian PKM atau PPL. Ya, oke. Secara garis besar tidak ada masalah dari RPP ini. Oke, terima kasih Rida, Nazwa, Rohma Konita dengan Faruqi yang sudah menyampaikan RPP dengan baik. Oke, selanjutnya sekarang kita mulai latihan ya. File yang minggu lalu boleh dibuka di laptopnya masing-masing. File minggu lalu. Nah, ini file kita minggu lalu ya, sampai sini ya. Ya, file kita minggu lalu. Masih ingat file minggu lalu? Kalau saya nanya gitu, biasanya saya suka ini.
memanggil salah satu nama kalian. Saya coba panggil Hamam, Abdullah Hamam. Iya. Hamam pertemuan minggu lalu mengambil subtema apa? Saya hapus dulu. Apa sama? Al-Hayal Iliyah? Sama, Ustaz. Sama, oke. Kompetensi inti diambil dari mana, Abdullah Hamam? Dari Diulang-ulang terus ya nanya ini saya ya. Diambil dari mana kompetensi inti? Dari bukunya ya, Ustaz. Ya, dari bukunya atau dari kurikulumnya. Oke. Lalu kompetensi dasar dari mana, Hamam? Ada yang bisa membantu Hamam? Saya Ustazah. Ya, Kompetisi dasar tuh diambil dari kurikulum atau bisa juga dikembangkan sama kita sendiri. Ya, dikembangkan oleh kita selaku gurunya. Gitu. Oke, terima kasih Torik dengan Hamam. Lalu indikator pembelajaran. Nah, indikator pembelajaran dirumuskannya menggunakan apa? Taksonomi belum, Ustaz. Taksonomi belum. Ya, oke. Udah bulat ya kalian pemahamannya. Dirumuskan melalui taksonomi belum. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan sudah paham ya bagaimana mengisi poin ini. Kalau tujuan pembelajaran itu sebenarnya bentuknya narasi sebenarnya. Tapi kalau tadi kita melihat banyak sekolah yang merumuskan tujuan pembelajaran bentuknya seperti indikator 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran misalnya nanti di sekolah kalian menemukan kasus seperti 3 RPP tadi yang sudah ditayangkan, misalnya di sekolahnya nggak dimasukkan nih kompetensi inti, tidak ada pula kompetensi dasar, misalnya tiba-tiba hanya ada tujuan, misalnya seperti itu format dari sekolah. Nah, minimal di tujuan pembelajaran muncullah indikator, gitu. Atau misalnya tidak ada indikator, tidak ada kompetensi inti, tapi ada kompetensi dasar. Nah, indikatornya munculkanlah di sini. Kan bentuknya 1, 2, 3 ya. Kalau tujuan pembelajaran bentuknya narasi aja. Nah, atau misalnya seperti tadi tuh, dimasukkan tuh model pembelajarannya di situ dijelaskan. Model pembelajaran yang akan dilakukan adalah apa tadi, discovery learning. Nah, setelah mengikuti pembelajaran siswa akan mampu apa 1, 2, 3, 4 gitu. Gitu ya. Nah, itu kasus yang nanti akan kalian hal-hal yang masalah-masalah yang nanti akan kalian temukan di sekolah saat penyusunan RPP. Ya, jadi kalau ini bisa bentuknya narasi saja. Nah, oke, ini kan akan jadi tugas kalian ya. Akan jadi tugas kalian di dalam minggu ini. Lalu selanjutnya yang poin E, materi pembelajaran. Nah, poin E, materi pembelajaran, ini barulah dijelaskan. Tadi kan subtemanya mengenai Hamam tadi al-hayah al-ailiyah ya, Hamam. Nah, Hamam mengambil materinya tentang apa, Hamam? Luar, mufrodat, atau apa, Hamam? Tentang mufrodat saja. Tentang mufrodat. Nah, tuliskan di sini. Ya, dituliskan di sini. Misalnya topik al-hayah al-ailiyah dengan kajian mengenai mufrodat gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode pembelajaran. Oh, mungkin ke sini dulu deh. Ke media dan sumber belajar. Ini harusnya urutannya begini, cuma dari RPP
Nah, ini kalau menurut saya sih ini lebih urut kalau seperti ini. Nah, dalam media dan sumber belajar, media pembelajarannya tuh kalian perlu jelaskan medianya apa saja, media pembelajarannya. Apa saja biasanya yang jadi media pembelajaran? Buku paket. Nah, buku paket sumber belajar. Gitu. Jadi sumber belajar itu sumber tempat kalian belajar. Belajarnya dari mana? Dari artikel misalnya. Dikasih artikel bahasa Arab, wah, suruh diterjemahkan misalnya. Nah, itu sumber belajar namanya. Buku paket, itu sumber belajar. Atau misalnya materi dalam bentuk PPT, nah itu bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Kalau media pembelajaran itu media-media yang akan kalian gunakan untuk menyampaikan proses pembelajaran. Medianya apa saja? Ya misalnya PPT, ada video dari YouTube atau apa dan lain-lain. Nah, itu dijelaskan di sini. Gitu ya. Nah, itu bedanya ya media pembelajaran dengan sumber belajar. Sumber belajar itu benar-benar sumber yang dijadikan alasan kita untuk belajar. Nah, ibaratnya mengikuti mata kuliah ini, sumber belajar dari mana? Misalnya dari makalah-makalah presentasi dan lain-lain. Media pembelajaran di mata kuliah ini apa? Ya, medianya kan kalian pakai PowerPoint, pakai Google Classroom dan lain-lain. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pembelajaran. Kalau metode pembelajaran, ini harus sinkron dengan proses pembelajaran. Saat kalian sudah menentukan satu metode, itu artinya langkah-langkah pembelajaran di bawahnya harus sesuai dengan metode yang kalian tentukan. Nah, untuk penugasan dengan saya hanya meminta kalian menggunakan metode langsung. Pernah dengar metode langsung? Direct method atau recall mubasyarah? Pernah dengar? Belum pernah, Ustazah. Tapi bisa jadi kalian pernah merasakan itu pakai metode langsung. Di mana, nah ini saya coba ambil dari artikel. Jadi gitu, misalnya kalian pakai metode A, langkah-langkahnya apa ya? Nah, kalau nggak dapat bukunya, cari aja di artikel ilmiah. Gitu. Nih, penerapan metode langsung dalam meningkatkan maharoh kalam. Oh, ini dia mau ngajar kalam nih di MTS. Nah, pasti ada langkah-langkah di dalamnya. Ciri. Nah, ini penerapan dan langkah metode langsung. Nah, langkah-langkah dari metode langsung inilah yang kalian masukkan di dalam apa namanya? Metode atau apa tadi tuh nama subbabnya? Proses pembelajaran. Gitu. Jadi misalnya kalau pendahuluan ini kan ya membuat berbagai pendahuluan memuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan. Nah, misalnya di pendahuluan kalian ingin melakukan persepsi misalnya. Atau tes awal. Tadi kan mungkin ada pretest post-test. Nah, bisa jadi kalian mau ada tes awal untuk memetakan kemampuan. Nanti setelah diajarkan mau dites lagi, ada nggak peningkatan kemampuan. Nah, itu bisa pakai pretest post-test atau yang lainnya. Nah, di kegiatan inti, mungkin saya jelaskannya dari sini dulu deh. Dari bagaimana kita mengisi ini. Nah, tadi kan sudah ditentukan. Misalnya tadi Najwa sudah menentukan mau pakai metode langsung. Di proses pembelajaran, itu proses pembelajaran harus dibagi 3. Harus ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dengan kegiatan penutup. Nah, inilah yang menjadi langkah pembelajaran kalian. Jadi di pendahuluan biasanya apa saja yang dilakukan? Menggunakan metode apapun, nah umumnya di kolom ini, di subbab pendahuluan ini selalu ada durasi. Kalian akan melakukan pendahuluan selama berapa menit? Rata-rata 5-10 menit. Nah, di kegiatan pendahuluan rata-rata guru akan menghabiskan waktu 5-10 menit. Jadi di dalam kegiatan pendahuluan biasanya ada tulisan misalnya gini, 5 menit. Nah, kegiatannya ngapain aja? Gitu. Nah, itu dijabarkan oleh guru. Biasanya di awal
di kegiatan pendahuluan itu ada misalnya salam, lalu misalnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Menyampaikan tujuan pembelajaran itu istilahnya orientasi. Nah, disampaikanlah, misalnya dijabarkan di sini. Guru menyampaikan tujuan dan orientasi pembelajaran. Nah, seperti itu. Lalu di kegiatan pendahuluan juga ada namanya apersepsi. Pernah dengar apersepsi? Pernah dengar apersepsi? Apersepsi itu seperti penyamaan persepsi atau menanyakan pengetahuan awal dari siswa. Itu. Misalnya gini, kalian pernah dengar metode A? Belum, misalnya gitu. Nah, kalian pernah ikut mata kuliah kalam? Misalnya, saya tentang metode langsung nih. Kan saya tanya, misalnya, pernah dengar metode langsung? Belum. Lalu saya tanya ke Nabila, misalnya. Nabila, waktu mata kuliah kalam dengan Ustadz Kamal, dengan Ustadz Hendra, apakah Ustadz Kamal dengan Ustadz Hendra langsung menggunakan bahasa Arab tanpa diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Nah, misalnya Nabila menjawab, oh iya. Nah, itu yang dikatakan sebagai metode langsung. Jadi langsung diajarkan menggunakan bahasa Arab. Nah, media-media yang digunakan juga ini menggunakan misalnya foto atau apa, medianya langsung apa adanya gitu. Jadi bukan media yang dibuat-buat. Medianya misalnya mobil, as-sayarah misalnya, ditunjukkan gambar mobil gitu. Kolam. Nah, jadi kalau di metode langsung itu gini. Misalnya kalian mengajarkan kosakata, kolamun gitu. Nah, seandainya ada bendanya, bawa ke kelas. Kolamun. Nah, anak-anak tahu, oh ini artinya kolamun. Tapi misalnya ada istilah-istilah yang abstrak seperti hulwun. Hulwun artinya apa? Hulwun. Manis. Manis. Manis itu kan abstrak kan? Nggak bisa dibendakan gitu, nggak bisa terlihat oleh kita, tapi hanya bisa dirasa. Nah, saat kalian menggunakan metode langsung, biasanya kata hulwun itu dimasukkan dalam bentuk kalimat. Misalnya, saya menyukai sesuatu yang manis. Nah, jadi selalu ada kata hulwun di dalamnya, misalnya gitu. Jadi di metode langsung itu tidak sama sekali guru pantang menggunakan bahasa Indonesia. Langsung pakai bahasa Arab. Jadi persepsi kalian lah yang menerjemahkan. Oh, itu hulwun artinya manis gitu. Kalau benda itu memang tidak bisa ditunjukkan oleh guru, abstrak gitu. Gitu. Nah, jadi proses apersepsi itu ini kita masih pendahuluan ya. Jadi ada orientasi, ada apersepsi. Apersepsi itu seperti pemetaan pengetahuan awal. Nah, habis itu dikerucutkan. Jadi misalnya gini, di perkuliahan pertemuan hari ini, kalian hanya akan mempelajari mengenai materi, media, metode, proses, sampai ke penilaian. Yang lainnya tidak perlu difikirkan untuk pertemuan hari ini. Yang lainnya kita pikirkan di pertemuan yang akan datang, gitu misalnya. Jadi kalian fokusnya hanya di sini saja. Gitu. Kenapa? Kalau misalnya tidak disampaikan, nanti kalian pikirannya kemana-mana. Kalian akan tanya ke atas, kalian akan tanya ke bawah. Gitu. Jadi persepsi itu seperti penyatuan persepsi, penyamaan persepsi di awal. Nah, lalu selanjutnya ada motivasi yang sering dilakukan di kegiatan pendahuluan, memberikan motivasi. Motivasinya berbentuk apa? Misalnya guru menyampaikan proses penilaiannya kah, menyampaikan apanya, misalnya di akhir pertemuan yang bisa menjawab pertanyaan mendapat apa itu. Nah, itu dalam hal motivasi. Biasanya ini hanya berlangsung 5 menit. Begitu pula di kegiatan penutup juga rata-rata hanya 5 menit, rata-rata, tapi itu tergantung bagaimana kalian ingin menyusunnya. Nah, kegiatan inti inilah yang harus sama dengan metode yang sudah kalian tuliskan. Gitu. Kegiatan inti inilah yang harus sama dengan metode yang kalian tuliskan. Kalau misalnya seperti tadi discovery learning, dia ada 7 langkah. Langkah pertama apa? Nah, kalian tulis tuh sebagai langkah pertama, misalnya di discovery learning tadi apa? Kalian tuliskanlah di situ. Nah, baru kalian jabarkan guru melakukan apa dan siswa ngapain.
Jelas ya? Jadi untuk kegiatan inti itu harus sama persis dengan metode yang kalian sudah tuliskan. Gitu. Kalau pendahuluan, nah pendahuluan ini rata-rata memang seperti ini modelnya. Atau kalau kalian mau bereksperimen, berkreasi silahkan. Kalau di penutup, nah, umumnya itu selalu ada kesimpulan dari guru. Kesimpulan itu bisa dari guru, bisa dari siswa. Seringnya saya melakukan kesimpulan dari siswa seringnya. Misalnya di akhir pertemuan, saya bertanya kepada salah satu kalian. Nah, kesimpulannya apa pertemuan hari ini? Gitu. Lalu ada lagi refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu seperti kita mengambil nilai dari apa yang sudah kita pelajari. Gitu. Walaupun itu materinya tentang qiraah misalnya. Materinya tentang qiraah. Misalnya materi tentang hijrah ilal Madinah misalnya gitu. Nah, apa nilai yang bisa kalian dapatkan dari teks tersebut? Nah, nilainya pun tidak harus persis seperti yang di dalam materi qiraah. Misalnya nilainya yang didapatkan adalah kebesaran hati Rasulullah saat menghadapi apa gitu. Nah, jadi ternyata Allah selalu menolong dan lain-lain. Nah, itu refleksi itu yang bisa kalian dapatkan. Jadi seperti motivasi untuk kita melanjutkan mendapatkan nilainya. Gitu. Lalu yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik itu seperti misalnya pemberian tugas atau apa yang harus mereka pelajari setelah ini dan lain-lain. Gitu. Nah, jangan lupa ya di bagian kegiatan inti ini harus sama persis dengan metode pembelajaran. Nah, bagaimana dengan teknik pembelajaran? Kalau teknik pembelajaran itu sesuai apa yang kalian lakukan. Misalnya di metode langsung, dosen kan melakukan ceramah, guru melakukan ceramah, ya tuliskan ceramah. Atau misalnya ada dialog tidak di situ. Misalnya ada dialog, ya tinggal tuliskan misalnya berdialog. Ada apa lagi tuh kegiatannya? Kalian tuliskan aja di sini di teknik. Jadi teknik itu penjabaran apa yang kalian lakukan dari metode. Kalau penilaian, nah dengan saya kita belum masuk ke sini dulu ya. Mungkin nanti dengan Ustazah Fatwa baru masuk ke sini. Nah, untuk ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas, Rasya? Rasya jelas? Oke. Nah, sekarang adik-adik semua, saya coba diskusi dulu ya. Kalian sudah mulai mendapatkan gambaran bagaimana merancang RPP dari RPP yang sudah ada tadi? Sudah? Oke, saya coba tanya ke Aji Muhammad. Aji, ada Aji? Ya, Ustazah. Ya, Aji sudah mendapatkan gambaran bagaimana membuat RPP? Sudah, Ustazah. Insya Allah. Sudah. Kalau misalnya Aji harus membuat RPP mengenai kalam, Aji sudah bisa merumuskan ke dalam indikator? Kalam misalnya. Bisa, Ustazah. Insya Allah. Bisa? Oke, insya Allah bisa. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya saya coba tanya ke Fatimah Erma. Ya, kalau Fatimah bagaimana? Sudah mendapatkan gambaran bagaimana menyusun RPP? Ya, Fatimah? Oh, insya Allah sudah. Kalau misalnya saya minta Fatimah merumuskan RPP untuk mata pelajaran bahasa Arab Qiraah, bisa? Bisa. Menentukan kata kerja operasionalnya bisa? Memilih kata kerja operasionalnya bisa, Fatimah? Ya, Fatimah? Bisa, oke. Oke ya. Nah, jadi ternyata membuat RPP itu seperti itu. Yang penting kalian tahu siswa yang akan diajarkan tuh mereka seperti apa karakteristiknya. Lalu kalian lihat materi yang akan kalian ajarkan berkenaan dengan apa.
Nah, lalu barulah kalian pikirkan, oh materi ini bagusnya diajarkan berkelompok. Oh materi ini bagusnya diajarkan menggunakan metode A, metode B, dan metode C misalnya. Nah, itulah yang kalian rumuskan ke dalam RPP. Nah, saat akan merumuskan ke dalam RPP, kalian tentukan dulu indikator keberhasilan dari mata pelajaran tersebut dalam bentuk kata kerja operasional. Gitu. Kata kerja operasional juga tidak perlu banyak-banyak ya. 3, 4 aja udah cukup. Jangan sampai ada yang 7 gitu. Kecuali kalau memang satu RPP dipakai untuk 5 kali pertemuan. Gitu. Tadi di kelas sebelah ada yang menayangkan satu RPP untuk 5 pertemuan. Itu bisa saja. Jadi subtemanya tentang bayanat sahsiat. Tapi pertemuan 1-2-nya tentang hiwar, pertemuan 3-nya tentang mufrodat, pertemuan 4-nya tarkib, pertemuan 5-nya kitabah kok saya nggak salah. Jadi gurunya hanya membuat satu RPP, tapi yang ada 5 itu ini tadi kegiatan pembelajarannya. Jadi pertemuan 1-2 kegiatan pendahuluan inti penutupnya seperti ini. Terus lalu pertemuan 3 kegiatan pendahuluan inti penutup seperti ini. Jadi yang ada 5-nya juga itu hanya di kegiatan inti, yang lainnya 1 aja. Gitu. Jadi satu RPP bisa jadi digunakan untuk 5 kali pertemuan karena berpatokannya karena gurunya berpatokan kepada tema. Gitu. Oke, nah sekarang untuk penugasan dengan saya di perkuliahan ini pertemuan terakhir ya dengan saya. Nah, jadi sebelum kalian mengikuti dengan Ustazah Fatwa, saya berharap sekali kalian sudah benar-benar memahami yang bagian ini, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, media, termasuk sampai metode dan proses pembelajaran. Karena nanti dengan Ustazah Fatwa akan lebih matang lagi di sini. Tapi sudah menggunakan model-model pembelajaran abad 21. Pembelajaran modern yang sekarang tuh project based learning, task based learning, problem based learning, apalagi. Banyak sekali tuh pembelajaran saat ini. Ada Jigsaw, TGT, group investigation dan lain-lain. Nah, dengan Ustazah Fatwa nanti kalian akan menggunakan atau akan diajarkan menggunakan metode yang mutakhir. Mutakhir tuh terbaru kan ya. Tapi kalau diambil dari bahasa Arab mutaakhir apa tuh artinya? Nah, itu ada padanan kata ternyata dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Mutakhir dengan mutaakhir ternyata ada perbedaan konsep. Nah, kalau dengan saya di penugasan yang sekarang, kalian hanya menggunakan satu metode ini saja. Metode langsung saja. Nanti artikelnya saya kirim. Kita mulai dulu dari atas. Bagian ini saya serahkan kepada mahasiswa. Mau mengisi apa silakan. Bagian subtema silakan. Mau isi subtema apa silakan. Mau Torik pakai kiroah, Rida pakai kalam, Hana pakai tarkib, Nazwa mufrodat, Hamam mau pakai hiwar, terserah, silakan. Yang penting temanya ambil dari buku paket yang minggu lalu saya kirim. Nah, lalu kompetensi inti silakan kalian rumuskan, maksudnya silakan kalian buat. Kompetensi dasar juga silakan kalian rumuskan secara mandiri. Indikator juga kalian rumuskan secara mandiri, tapi permintaan saya, C-nya ini harus muncul ya. C berapa ini harus muncul. Nah, permintaan saya C-nya ini harus muncul ya. Minimal agar saya tahu, oh ini C sekian maksudnya, oh ini C berapa. Nah, tujuan pembelajarannya kalian rumuskan, materinya apa, medianya apa. Nah, ini silakan diisi. Nah, sama nih. Ini silakan kalian isi. Sampai di sini saja tugasnya. Gitu. Nanti langkah melakukan metode langsung nanti kalian bisa baca dari dari artikel yang akan saya berikan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak berat kan tugasnya? Kan kalian sudah setengah jalan nih, sudah sampai di sini ya. Nah, jadi hari ini melanjutkan ke bawahnya. Nah, untuk pengumpulannya minggu depan sekaligus UTS. Ya, kita kan hari ini pertemuan terakhir.
pertemuan 7 dengan saya. Artinya pertemuan yang akan datang tanggal 16 itu kita sudah masuk UTS. Nah, tugas individu kalian dikumpulkan di hari UTS tersebut. Nah, nanti ada UTS, UTS-nya UTS tulis. Tapi ya itu hanya seputar RPP yang kalian buat kok. Jadi nggak terlalu nggak terlalu rumit. Untuk UTS-nya kita tidak ada Zoom. Jadi saya hanya akan posting soal, entah itu di Google Classroom atau di Google Form. Saya posting soal, misalnya saya posting jam 10, terus saya bilang jam 12 harus sudah selesai gitu. Nah, artinya sebelum jam 12 kalian udah harus unggah jawaban. Udah selesai seperti itu. Boleh kalian boleh buka buku, kalian boleh melakukan apa silahkan. Gitu ya. Karena itu gimana ya, UTS-nya tuh bukan UTS yang tutup buku gitu. Kalian boleh buka buku, boleh apa silakan gitu. Yang penting sesuai deadline. Nah, sama tugas akhir dengan saya dikumpulkan. Gitu. Nah, untuk UTS rencananya kan serentak. Jadi nanti mungkin Sabrina koordinasi juga dengan PJ kelas sebelah ya. Kira-kira kalian bisanya hari apa, jam berapa, yang mana itu serentak semuanya bareng gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Presensi barusan saya kirim di room chat, silakan diisi. Ya, silakan. Mau bertanya siapa tuh? Oh, tidak ada. Oke, sudah cukup jelas ya? Oke, baik. Selanjutnya kita sudah bisa mengakhiri perkuliahan kita hari ini. Masih ada tersisa waktu 15 menit lagi. Ya, mungkin 15 menitnya untuk kalian inilah ya, memikirkan apa yang akan kalian lakukan di RPP yang akan kalian buat sebagai tugas pra UTS. Nanti saya template yang tadi berikut dengan artikel mengenai model pembelajaran langsung nanti akan saya kirim di Google Classroom. Oke. Berhubung hari ini pertemuan terakhir, saya mohon maaf kepada kalian apabila ada perkataan atau kekeliruan selama saya mengampu mata kuliah ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Selanjutnya pertemuan 8 ada kemungkinan kita sudah tidak Zoom lagi ya. Pertemuan 8 hanya nanti penugasan gitu. TS. Nah, mungkin nanti saya kirim share link-nya ke PJ kelas, nah nanti kalian kerjakan. Nah, nanti arahan-arahannya ada di WA tersebut. Oke, terima kasih ya adik-adik. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa digunakan nanti saat kalian PKM atau PPL atau bahkan sekarang mungkin ada yang sudah nyambi jadi guru entah di sekolah atau di pesantrennya yang dulu misalnya. Nah, mungkin ilmu yang kalian dapatkan di mata kuliah ini bisa kalian terapkan gitu. Oke, kita akhiri dengan kita tutup perkuliahan kita dengan melafalkan hamdalah. Bil alamin. Oke, syukran kasiran ala ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Syukran Ustazah. Ya, afwan.